Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Fauzan Surbakti, NIM 0701231002 dari kelas IPA 1, ingin mempresentasikan video PPT dengan materi saya yang berjudul tentang pencemaran lingkungan dan besertakan studi-studi kasusnya. Materi yang saya ambil adalah tentang permasalahan lingkungan dan dengan berdasarkan studi kasusnya. Pertama itu permasalahan lingkungan di Indonesia. Permasalahan lingkungan di Indonesia ini saya mengambil studi kasus tentang pencemaran sungai di Citarum yang berada di Jawa Barat pada tahun 2018. Sungai Citarum pada 2018 ini dinobatkan sebagai tempat tertinggi dari pencemaran sungai di Indonesia. Sungai Citarum ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai sehingga adanya pencampuran antara sampah organik dan anorganik di sungai. Selanjutnya, limbah industri dari pengolahan suatu produk yang berbagai pabrik berdiri di sepanjang Sungai Citarum, dan kotoran ternak yang dibuang ke sungai yang dapat menimbulkan bau tidak sedap, dan sisa pakan ikan yang tidak termakan oleh ikan itu masuk ke waduk dan lalu mengairi sungai sehingga Sungai Citarum ini tercemar. Dampak yang disebabkan dari pencemaran Sungai Citarum ini diantaranya terjadi penurunan populasi ikan lebih dari 60% pada tahun 2018 karena kerusakan pada ekosistem sungai. Kedua, sawah yang diairi oleh Sungai Citarum terkontaminasi oleh limbah industri. Ketiga, pencemaran laut. Sekitar 80% sampah laut berasal dari sungai, sehingga dapat mengancam keanekaragaman hayati. Yang keempat, timbulnya penyakit kulit dan penyakit-penyakit lainnya yang dapat mengancam jiwa, seperti tuberkulosis, masalah pencernaan, bronkitis, penyakit ginjal, dan tumor. Untuk itu, solusi yang diterapkan oleh masyarakat agar dapat mengurangi pencemaran Sungai Citarum itu dengan pemerintah membentuk tim yang mengatasi kerusakan dan pencemaran daerah aliran sungai Citarum melalui beberapa kementerian dan lembaga pemerintahan, memberikan edukasi kepada 1.180 masyarakat lokal tentang pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku masyarakat jadi lebih bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan. Dengan begitu, masyarakat sadar tidak membuang sampahnya sembarangan ke sungai. Menerapkan industri hijau, tujuannya untuk menyelaraskan keberlanjutan lingkungan dan pengembangan industri.
permasalahan lingkungan yang kedua, saya mengambil permasalahan lingkungan yang ada di dunia. Contoh studi kasusnya yaitu kebakaran hutan di pesisir timur dan barat di wilayah Attika di Yunani pada tahun 2018. Tidak lain penyebab dari kebakaran itu, menurut wali kota Pendeli, Dimitris Dergiou, mengatakan bahwa kebakaran yang menyebabkan 83 orang tewas dan melukai lebih dari 150 orang lainnya itu disebabkan oleh putusnya kabel energi milik perusahaan listrik Yunani atau DEH di Gunung Pendeli. Dalam sebuah siaran di radio swasta, Dergiou mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang pertama pergi ke Gunung Pendeli pada awal kejadian kebakaran. Kebakaran itu menyebabkan dampak yang begitu besar. Di antaranya diperkirakan 74 korban tewas dan 164 orang menderita luka-luka, termasuk setidaknya 23 anak-anak, sementara lebih dari 100 orang masih dinyatakan hilang. Selain itu, kebakaran itu menyebabkan 1.000 rumah hancur dan ratusan mobil rusak dan mati. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan di Yunani, tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, serta asap tebal yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap lapisan atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Untuk itu, solusi yang diterapkan dari kebakaran hutan tersebut dengan memperhatikan wilayah hutan dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat memicu kebakaran terjadi. Wilayah titik api ini harus diperhatikan jika kemarau panjang terjadi, agar dapat dipantau secara berkala, lalu melakukan patroli hutan secara berkala untuk mengecek kondisi hutan. Jika kebakaran hutan terjadi dalam skala besar, maka lakukanlah penyemprotan air dari udara menggunakan helikopter, juga membuat hujan buatan.
Jadi kesimpulan dari materi permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia dan di dunia ini menegaskan pentingnya menegakkan regulasi lingkungan, kesadaran masyarakat, serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim sebagai langkah krusial untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan melindungi sumber daya alam untuk generasi mendatang.